Welcome back di channel Bang Kurcaci. Oke guys, by the way, saya di sini cuma mau gantikan Kurcaci 01 sementara karena memang Kurcaci 01 lagi sibuk, banyak deadline kerjaan tempaan besi. Maklum, para Kurcaci itu emang agak rakus. Deadline singkat, kerjaan banyak, sikat. Asalkan jadi duit, ambil. Oke. Saya sebagai Kurcaci 02 sudah kecapean juga tempa besi. Sip saya sudah selesai. Kurcaci 1 minta tolong gantikan dulu sip kontennya. Oke, maka saya hadir di sini. Yang penting ada duitnya. Kami akan membahas dari dongeng dunia luar. Yang dimana ribut tiap hari. Kita ini hidup di kerjaan ribut, di mana ribut. Makanya saya sebagai Kurcaci 2.0 itu sudah capek nempa besi. Nah, makanya dari investigasi ini, saya itu mau bahas dan resah sama salah satu kegiatan warga Israel yang dimana itu dimana-mana soal ribut. Emang kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Kan ini mereka baru ribut di Ajax Amsterdam atau yang disebut di negara Nederland, Belanda. Ini ribut lagi di Prancis dengan siklus yang sama. Pasti kayak gini siklusnya, teman-teman perhatikan, teman-teman kerdil, mereka itu pasti ditolak dulu oleh entah itu anti demonstran Israel atau demonstran pro Palestina, atau memang karena mereka rese aja jadi ditolak sama masyarakat Perancis dan Belanda. Nah, dari sini mereka sudah tahu ditolak, tetapi ketika berkunjung di negara orang, ya itulah kebiasaan orang arogan, butuh perhatian, bikin keributan, rusuh, dan mengucapkan berbagai macam yel-yel yang gak jelas, yang intinya selalu rasis terhadap warga Gaza dan golongan Arab. Contohnya kayak gini, seolah-olah mereka bikin yel-yel seperti tidak ada sekolah di Gaza, anak-anak pada mati di sana, atau orang-orang Arab itu pada munafik dan segala macam seperti itu. Nah, kita walaupun kalau dipikir-pikir bukan orang Arab atau orang yang gak peduli sama warga Gaza, kan itu risih juga ya kalau diulang-ulang. Sama kayak tren kita waktu itu, hetayo. Awal-awal lucu, tapi lama-lama bakal nyebelin. Kayak seolah-olah selalu dipecandain dan tidak ada empati. Apalagi kasus kayak gini, kemanusiaan. Dibikinnya ya bercanda gitu, nggak layak menurut saya. Nah, dari kasus Perancis dan Belanda ini, kira-kira kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Dan kalau kalian lihat dari kasus ini, selalu media dan para penjabatnya atau segala macam selalu seolah-olah playing victim. Nah, ternyata selain kita sebagai orang kerdil yang awam selalu berpikir, ini emang kelakuannya aja yang aneh-aneh, atau ini penyakit mentalnya atau segala macam. Tetapi berdasarkan penelitian jurnal itu ada ternyata sebab dan akibat mereka kayak gitu kelakuannya. Oke, langsung saja kita teliti bagaimana lanjutannya. Oke, balik lagi, kita akan membahas sebuah jurnal penelitian yang dipublish pada tahun 2021 di Institute Political Psychology, yang dimana berjudul When Victimhood Goes to War, Israel and Victim Claims, dimana dalam penelitian ini ternyata playing victim ini sebagai senjata mereka. Senjata bagaimana? Apakah senjata perang atau segala macam? Tidak, tapi sebagai senjata ekonomi. Nah, dari sinilah permainan mereka selalu dibawa-bawa. Bagaimana maksudnya? Mereka akan membawa seperti suatu konsep, yaitu narasi korban, atau biasa disebut dengan victimhood. Kayak gimana konsep itu? Kalian gini aja logikanya. Kalian pernah lihat berita pedagang kaki lima waktu digusur? Playing victimnya kayak gimana? Padahal mereka sudah dilarang segala macam, tapi tetap berjualan. Akhirnya apa? Teriak-teriak. Kita sering melihat berita bagaimana segala macam. Itu selalu mereka teriak-teriak seolah-olah menjadi korban. Apa efeknya waktu mereka seolah-olah menjadi korban? Mereka akan diturutin. Begitu jugalah dengan Israel. Mereka ternyata sudah meneliti. Dan ini datanya diambil langsung oleh peneliti dari kelakuan langsung tempatnya mereka di Tel Aviv, ibu kotanya Israel. Ternyata mereka memang sengaja kayak gitu cari perhatian. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena
Ini bisa membantu mereka mencari empati dan simpati dari warga seluruh dunia. Dengan begitu, mereka bisa meraup keuntungan dan kebijakan mereka tidak ada yang melawan. Hal ini juga dibuktikan dengan kalian lihat aja, buka di Google, di YouTube, tentang kasusnya yang baru-baru aja, yang simple aja, dusta yang perang Gaza segala macam, tentang seperti di Belanda dan Perancis. Semua media hanya menyalahkan satu sisi tanpa menyalahkan pihak Israel. Lihat seperti The Telegraph, CBC, dan media besar sekalinya. Jadi seolah-olah seperti anak kecil, tantrum, ya udah ikutin. Nah, tapi dampaknya apa ke Israel? Mereka jadi banyak penyakit mental. Bahkan di data 2023 dari Kementerian Kesehatan Parlemen Israel sendiri, itu ada 300.000 orang dalam 1 tahun. Dan 330 juta shekel atau setara dengan 4 juta dolar untuk untuk menanggulangi kesehatan mental mereka. Maka dari itu, manusia kerdil, kita jangan mudah terprovokasi. Dan ingat, hal sepele seperti ini pun seperti playing victim bisa menjadi senjata sebuah negara. Tolong jangan ditiru ya para manusia kerdil. Dan jangan lupa juga like dan subscribe. Bye.